SS 34 tahun mantan Kepala Desa Tului, Kecamatan Oba, Kota Tidore, Kepulauan ditetapkan sebagai tersangka atas kasus tindak pidana korupsi atau tipikor dana desa hingga merugikan negara sebesar 319 juta rupiah. SS menyalahgunakan anggaran tersebut saat menjabat sebagai Kades periode 2015 hingga 2021. SS ditetapkan sebagai tersangka setelah polisi melakukan penyidikan atas laporan yang diterima pada 12 April lalu. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Ternate. Ada Faisal Amin yang akan melaporkannya. Silakan rekan Faisal. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang sahabat Timornes. Nah, saat ini seperti yang dilaporkan bahwa di Kota Tidore Kepulauan pada tahun 2021 lalu, tepatnya pada bulan Juni tanggal 12, Polres Tidore Kepulauan mendapat laporan bahwa terjadi kasus tindak pidana korupsi dana desa yang merugikan negara hingga 319 juta. Nah, dari laporan tersebut, pihak Polres Kota Tidore Kepulauan terus mengembangkan dan melakukan penyidikan terhadap tersangka atas nama SS yang merupakan mantan Kepala Desa Tului, Desa Tului, Kecamatan Oba, Kota Tidore Kepulauan. Nah, dari penyidikannya ini yang dilakukan oleh pihak kepolisian Polres Tidore telah mengumpulkan sejumlah barang bukti dan juga telah memeriksa sejumlah saksi dan telah menetapkan tersangka SS yang berusia 34 tahun sebagai tersangka. Nah, tersangka SS ini ditetapkan sebagai tersangka sebab telah menyalahgunakan anggaran dana desa yang merugikan kurang lebih 319 juta yang bersumber dari dana desa karena pada saat pencairan dana desa tahun 2019 tidak disalurkan kepada desa sehingga kemudian mantan kepala desa tersebut dilaporkan kepada pihak polisi dan kemudian pihak polisi mengembangkan kasus tersebut. Nah, setelah melakukan penyidikan dan mengumpulkan barang bukti serta memeriksa saksi, tersangka atas berinisial SS ini disangkakan dengan pasal 2 ayat 1 sub pasal 3 lebih sub pasal 8 Undang-Undang 31 tahun 1999 junto Undang-Undang nomor 21 tahun 2001 tentang pemberantasan korupsi dengan sanksi atau hukuman maksimal 20 tahun penjara. Nah, sahabat Tribuners, saat ini polisi dari Polres Tidore Kepulauan telah menyerahkan tersangka kepada pihak Kejaksaan Negeri Kota Tidore Kepulauan untuk melanjutkan proses persidangan dan berkas yang telah dilimpahkan dari polisi ke pihak Kejaksaan Negeri Tidore sudah dinyatakan lengkap dan sudah diterima dan pada tanggal 10 Juni tepat Jumat tadi telah diserahkan tersangka kepada pihak Kejaksaan Negeri. Demikian, Firda. Ya baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Ternate atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, akan kami tampilkan wawancara yang tadi sudah dihimpun oleh rekan Faisal dari Tribun Ternate, yakni dari Kasat Reskrim Polres Kota Tidore Kepulauan, Ibtu Reda Asriana. Berikut liputannya untuk Anda. Duduk di kelas 6 SD. Jadi perbuatan ini terjadi sejak tahun sekitar 2019 sampai dengan sekarang. Jadi sejak korban ini duduk di bangku kelas 4, sekitar kelas 4 SD. Jadi dari 2019 sampai sekarang ini terakhir kali terjadi pada hari Minggu tanggal 5 Juni kemarin 2022.
Jadi perbuatan yang telah dilakukan ini korban dengan cara melakukan ancaman kekerasan dan membujuk dan juga sebab melakukan serangkaian kebohongan. Jadi untuk itu terhadap perkara ini dugaan pasal yang kita sangkakan adalah pasal 82 ayat 2, saya ulangi 82 ayat 2, junto pasal 76E Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang bagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.